Pemirsa TVmu, kita lanjutkan kajian Asmaul Husna kita, yaitu Al-Mu'min. Tadi sudah kita bahas bagaimana kita memelihara keamanan diri kita sendiri dari sisi kebersihan kita, rambut kita, badan kita, gigi kita. Maka menggosok gigi itu adalah satu kewajiban. Kita memelihara berarti. Kita memelihara. Bagaimana kalau kita tidak pernah gosok gigi misalnya? Bisa kita rasakan. Atau bagaimana kalau kita tidak pernah menyisir rambut misalnya? Kita juga bisa merasakan. Nah, kemudian bagaimana ketika seorang ibu sedang hamil? Dari awal kehamilannya, dia harus bisa memelihara, harus bisa menjaga keamanan bayinya. Tentu menjaga keamanan bayi ini dari sisi nutrisinya, gizinya, makanan apa. Dia harus menjaga kebersihan dirinya dan menjaga keamanan bayinya. Maka bagi seorang ibu yang sedang hamil itu harus banyak membaca Quran, perbanyak ibadah-ibadah yang baik, hilangkan perkataan-perkataan yang kotor. Kenapa? Dalam rangka menjaga diri, menjaga keamanan bayi kita, supaya bayi kita yang lahir nanti menjadi bayi yang saleh. Jadi itu yang disebut dengan pendidikan pranatal. Luar biasa, Masya Allah, konsep Islam yang sangat hebat sekali. Dengan menjalankan, meneladani sifat al-mu'min, salah satu saja sifat al-mu'min, sudah berapa banyak kalau kita turunkan dalam kehidupan kita. Tadi kita kembali kepada seorang ibu yang sedang hamil. Dia menjaga bayinya, menjaga keamanan bayinya. Kenapa dia menjaga keamanan bayi? Dia harus merasa yakin bahwa perasaannya itu bukan hanya itu adalah bayinya, tapi harus dilandaskan bahwa Allah sudah memerintahkan, bahwa Allah sebagai Al-Mu'min, dan dia harus bisa meneladani Al-Mu'min terhadap cabang bayinya. Maka insya Allah dia akan terlahir sebagai manusia yang saleh. Seorang ibu yang sedang hamil, hati-hati. Jangan sampai makan makanan yang dihasilkan dari yang jelek. Jangan sampai memakan makanan yang haram. Karena kalau terus-terusan memakan makanan yang haram, apalah jadinya nanti anaknya. Anaknya nanti akan selalu melakukan perbuatan yang haram. Nah, ketika ibu memelihara bayinya, maka insya Allah bayinya akan terpelihara. Perbuatan seorang ibu dengan persiapan-persiapannya untuk cabang bayinya, dia sudah menurunkan, dia sudah meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Kemudian bagaimana ketika dia mau bersalin, mau melahirkan, maka dia juga harus memelihara anaknya, menyusui bayinya. Itu juga menjaga anaknya. Kasihlah ASI, karena ASI itu adalah makanan terbaik bagi bayinya. Jangan sampai dia melahirkan, kemudian tidak mau menyusui. Diberikanlah air susu bukan dari ibunya, tapi dengan air susu sapi, dengan denko. Bukan berarti itu tidak baik. Itu baik, akan tetapi ASI adalah lebih baik. As-Salam, Maha memelihara, sebagai sifat Allah, atau sebagai salah satu Asmaul Husna yang perlu kita teladani ini adalah sangat penting sekali, harus kita perhatikan. Tadi sudah kita katakan bahwa bagaimana seorang ibu ketika dia menyusui, dia memberikan pemeliharaannya. Nah, dia harus memelihara air susunya. Karena air susu itu akan menjadi daging yang diberikan kepada cabang bayinya. Maka tentu dia harus memelihara dari makanan apa yang bagus untuk air susunya. Tentu tidak boleh memakan dari makanan-makanan yang haram atau makanan halal tapi dihasilkan dari perbuatan yang haram. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi cabang bayinya. Nah, kalau si ibu ini telah memberikan yang terbaik bagi cabang bayinya, maka dia sudah meneladani sifat Asmaul Husna, sifat Al-Mu'min, yaitu dari Asmaul Husna itu. Nah, kemudian pemirsa TVmu, bagaimana seorang mukmin meneladani Asmaul Husna ini ke dalam kehidupan sosialnya?
Kalau Allah tadi maha memelihara keamanan, maha memberi keamanan, maka sebagai seorang mukmin, dia harus tampil sebagai manusia yang selalu memberikan kenyamanan, yang selalu memberikan ketenangan kepada sesamanya. Bagaimana ketika seorang mukmin hidup di tengah-tengah masyarakat? Dia selalu didambakan kehadirannya. Dan kemudian kita bandingkan bagaimana dengan seorang mukmin yang datang ada di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi tidak diinginkan kehadirannya. Mana yang lebih baik? Tentu seorang mukmin yang kehadirannya sangat didambakan. Nah, kita bertanya, kenapa dia didambakan kehadirannya? Karena masyarakat merasakan kalau dia hadir, masyarakat merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman. Maka kata Nabi, demi Allah tidak akan masuk surga. Demi Allah tidak akan masuk surga. Demi Allah tidak akan masuk surga. Sampai 3 kali Rasul mengucapkan demikian. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah yang tidak akan masuk surga? Yaitu orang yang selalu mengganggu tetangganya. Atau orang lain yang selalu diganggu oleh orang itu. Jadi ketika dia berinteraksi, kemudian orang lain tidak merasa nyaman di dekatnya. Tidak merasa tenang di dekatnya. Maka dia tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Nah, kalau kita sebagai seorang mukmin, kita mengakui dan menyadari, kita juga dilahirkan dari keluarga yang mukmin, sehingga kita otomatis menjadi seorang mukmin. Maka kita harus meyakini, harus kita tancapkan dalam hati kita, dalam sanubari kita, bahwa meneladani al-mu'min, yakni memberikan keamanan kepada diri kita, kepada lingkungan kita, kepada sesama kita adalah sesuatu yang wajib. Dan kalau ini kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapat kehormatan. Allah akan menghormati kita, manusia akan menghormati kita. Lalu bagaimana dengan lingkungan? Kenapa terjadi kerusakan? Sehingga dalam surat Ar-Rum disebutkan doharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa kehancuran di lautan, kehancuran di daratan, ini akibat tangan manusia. Kita menyaksikan kenapa terjadi gempa, kenapa terjadi banjir. Banjir yang datang dengan tiba-tiba itu, kenapa terjadi demikian? Ini kan karena ulah manusia yang menghabiskan hutan. Pantas. Kenapa manusia sampai bisa menghabiskan hutan? Karena manusia tidak memelihara hutan. Ketika manusia tidak meneladani Asmaul Husna, yakni al-mu'min, maka datanglah kehancuran. Nah, dengan meneladani al-mu'min, insya Allah kenyamanan, kesejahteraan, keamanan akan bisa didatangkan. Maha besar Allah dengan sifat al-mu'min ini. Dan kita sebagai orang mukmin, mudah-mudahan kita semua, khususnya pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa meneladani Asmaul Husna yang salah satunya adalah al-mu'min, sehingga kita bisa memelihara keamanan diri kita, kita bisa memelihara keamanan lingkungan kita bisa memelihara keamanan orang lain yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti itu. Pemirsa TV-mu, jangan dulu kemana-mana. Kajian Asmaul Husna Al-Mu'min akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.